9 Oktober 2023. Tadi pagi saya membaca berita di mana perang dunia makin memanas, Rusia makin menggila, dan ini bisa berdampak juga ya, terutama di komoditas. Nah, komoditas apa yang berdampak dan sektor-sektor saham apa yang akan mendapatkan bisa dikatakan durian runtuh atau bahkan beban yang bisa dikatakan akan berefek ke labanya. Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. So, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Ini berita tadi pagi jam 7 9 Oktober 6 update ya, perang Hamas Israel ya, jumlah korban AS turun tangan. Terus juga di sebelumnya di tanggal 6 Oktober ya, Putin ngamuk, nuklir baru Rusia siap meluncur ya. Gila ini. Kalau yang ini Putin ngamuk, hantam kafe di Ukraina, makin memanas ya Rusia Ukraina. Rusia mau rilis rudal nuklir baru, Jerman pasok rudal Patriot ke Ukraina. Jadi ya dua kubu lah ya. Ukraina hancurkan drone Rusia, Putin buka suara soal konflik di Ukraina, dan yang selanjutnya ya di mana Hamas lawan Israel nih. Korban tewas tembus 1.100 ya ini. Ini Israel lawan Palestina. Terus masih bergejolak, Israel evakuasi 260 mayat dari festival musik. Amerika kirim armada dekati Israel, titah Rusia soal konflik Hamas Israel. Maskapai dunia ramai-ramai batalkan penerbangan ke Tel Aviv. Tel Aviv pun kalau nggak salah nih daerah satu sana ya, Ukraina kalau nggak salah nih. Nah, jadi apa yang berpengaruh? Iran bantu Hamas serang Israel ya. Dimana ini makin bergejolak ya perang dunia ini ya. Ada berita juga di mana ini tahun lalu ya di Februari, nggak hanya minyak ya. Kalau orang melihat ini efeknya ke minyaknya akan naik, itu jelas satu itu. Tetapi di website yang ini ya, di mana nggak hanya komunitas minyak aja yang berefek, nggak hanya komunitas minyak aja yang berefek, dan di sini dijelaskan bahwa akan berefek ke eksportir bunga matahari mentah. Kemudian posisi kedua di dunia itu Ukraina adalah eksportir kolza. Itu kalau dari Ukraina sendiri. Kalau dari mana itu si Rusianya sendiri ya. Nah ini, Timur Tengah dan Afrika tergantung pada gandum dan jagung Ukraina. Nah ini gandum akan berefek juga ya. Di mana harga gandum dan jagung sudah melonjak. Gandum jangka di perdagangan di Chicago melonjak 12%. Ini di 2022 ya. Nah ini kita lihat ya, harga gandum tuh itunya ZW. Kita lihat ZW harga gandum di 2002, itu berita 2022, berita tahun lalu di sini. Itu ini berita di Februari, dan harganya berefek naik sampai Maret, bahkan sampai Mei di 1264. Oke. Kondisi sekarang harganya berada di bawah ya, 575. Cuman ini makin memanas perang dunianya ya, dan akan berefek pula bukan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin ini akan berefek ke naik lagi nih. Oke, itu harga komoditasnya akan naik, ditambah gandum ini kan bisa dikatakan sektor yang ya dikonsumsi banyak orang ya, hubungannya dengan mie instan, roti. Ya ada efeknya pula dengan 2024 ini nantinya akan ada pemilu ya, entah itu capres caleg ya. Ya sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi bahwa ada bahan-bahan sembako yang terjadi, atau yang ya ada barang-barang, gimana sih saya ngomongnya, sembako lah ya, saat kampanye itu udah tahu sendiri lah ya arahnya kemana. Oke, itu terus komoditas selain gandum ya, kita lihat ya, nikel ini berdampak juga. Bahan baku utama digunakan bahan baterai kendaraan listrik, tembaga. Penentuan indikator ekonomi banyak digunakan dalam manufaktur elektronik dan konstruksi rumah. So far kalau saya melihat ya, dari nikelnya sendiri aslinya kita masih oke.
dari dalam negerinya sendiri. Cuman yang belum oke adalah bagaimana cara eksportirnya gitu, nggak hanya dalam bentuk mentah. Itu sih. Rusia adalah produsen nikel terbesar nomor 3 di dunia, produksinya 280.000 ton pada 2020. Oke, terus Rusia mengendalikan sekitar 10% cadangan tembaga global dan merupakan produsen utama nikel dan platinum. Gokil nih emang si siapa Rusia ini. Jadi mereka nggak hanya dari oilnya doang ya. Nah, ini kalau dari gandum ya. Bagaimana kalau dari harga si oilnya sendiri? Oil ini sudah sempat saya bahas ya. Oil sudah saya sempat bahas bahkan di Zoom teman-teman member pun juga sama. Dimana kalau harganya stay di atas 83 potensi ini masih bisa ke $100. Itu sih, kalau hal itu terjadi ya akan berefek ke oil. Ini kan the mother of commodity ya, jadi kalau oilnya naik ya akan berefek ke bahan-bahan sembako juga akan naik sih. Itu aja sih kalau saya melihat ya. Kalaupun ini turun koreksi bahkan ke 78 ya masih oke-oke aja. Cuman kalau udah jebol 78 ke bawah, nah ini hal yang oke ya. Ini ngefeknya ini akan ke barang-barang bahan rumah tangga ya. Itu sih saya melihatnya ya. Nah, emiten apa yang berdampak? Kita ke gandum dulu. Kalau gandum berarti hubungannya dengan roti, terus dengan yang namanya mie instan ya. Roti ya, sari roti ini di low risk, oke. Ini oke. Tapi kalau nanti harga produksinya naik, nah nanti nggak tahu nih harga jualnya naik apa enggak. Kalau harga jualnya tidak dinaikkan, berarti mau nggak mau laba perusahaan akan menurun. Itu aja. Lalu Indofood ini efek dari ICBP. Indofood ini ada bearish divergence, bearish pattern, bisa potensi ke 6.500. Nah, ini yang akan berdampak ke emiten gandumnya sendiri yaitu ICBP. Nih. Oke. Kalau dilihat di websitenya ini, bentar. Gandum mana nih? Gandum roti. Satu lagi. Biskuitan ya, Mayora. Nah ini kemarin sudah saya bahas di channel Telegram, dan untuk plan detailnya ada di member ya ini, dan akhirnya jebol naik. Ini hal yang bagus. Kalau Mayor bagus, saya akan katakan seperti itu. Oke, ini untuk yang gandum. Bagaimana dengan yang oil? Kita lihat ya, perusahaan gas negara bagaimana. Ini berada di kondisi low risk, hanya sebatas low risk saja. Oke. Lalu selanjutnya ada Medco Energy, amoniak ya. Ini akan menarik kalau dia turun. Oke. Lalu Elsa, kita cepat aja. Elsa pun berada di kondisi low risk. Oke, hanya sebatas low risk saja. Tapi di sini ada yang namanya bearish divergence. Kenaikan tidak didukung dengan indikator. Jadi ya makin bisa turun, dan ini di kondisi low risk. Hanya sebatas low risk saja. Kita lihat seperti apa 386 dia berhasil comeback apa enggak. Oke, Elsa, Medco, Pegas, terus Akra, AKR Korporindo. Nah, ini pun juga sama, ada double top dan potensi akan turun dulu. Oke, lalu selanjutnya ada PGO, Pertamina Geothermal. Nah ini potensinya saya katakan ini 50-50 sih, 50% ini PGO ini. PGO ini 50%, kita lihat ya arahnya akan kemana aja dulu. Tunggu dia breakout dari 1645 aja kalau saya lihat ya. Itu aja sih untuk si saham-sahamnya. Yang jelas yang paling sangat diuntungkan dari segi laba saya akan mengatakan adalah emiten-emiten dari yang bergerak di sektor oil. Oke. Jadi jangan kaget nantinya kalau laporan keuangan di 2023 mereka akan cemerlang gitu. Kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaannya gas, kita bandingkan dengan laba tahun 2022. Oke. Laba 2022 mereka di 5 triliun, sekarang udah 4, udah berapa nih? Udah 2 triliun lah ya. 2 triliun, masih ada 3 triliun lagi. Apakah mungkin? Saya menilai bisa aja sih kalau harga oil makin naik. Lalu kita lihat Medco, Pegas,
Medco ini kuartal keduanya yang anjlok gila. Ya, kita lihat lanjut selanjutnya Akra. Oke, Akra ini tidak mengalami penurunan yang signifikan, which is good. Oke, Elsa sendiri secara laba kalau kita lihat, oh dia tidak mengalami penurunan, bahkan 200-an masih, jadi ini juga oke. Jadi yang oke secara laba ya Elsa dan Akra. Ya kita lihat akan kemana nanti arahnya. Harusnya kuartal di 2023 kuartal 3 dan 4 mereka lebih cemerlang sih. Itu aja sih view saya untuk dampak efek dari perang yang makin memanas ini. Yang jelas harga komoditas yang makin naik akan berefek juga ya komoditas, dalam hal ini yang saya maksud adalah oil akan berefek pula ya pada harga-harga bahan baku, nantinya akan naik semuanya. Itu hal yang kurang oke. Satu, yang kedua, dimana saat ini ya perputaran ekonomi di Indonesia sendiri juga agak sedikit melemah ya. Jadi 2023 ini bisa dikatakan memang agak berat ya. Oke, menurut saya seperti itu. Jadi kalaupun ada perusahaan yang labanya bahkan di atas 2022 itu luar biasa sih. Itu sih. Ya saya melihat selain banking ya. Selain perusahaan finance saya akan mengatakan agak berat, dan kalaupun mereka bisa labanya di atas 2023 hal yang di atas 2022 itu sangat harus diapresiasi, sangat bagus banget dengan kondisi global yang seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.